Sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ini adalah satu kunci. Orang yang mau masuk surga pasti mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini adalah miftah, kunci. Sampai Nabi SAW di dalam satu riwayat, saat Nabi nangis setiap malam, Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada apa? Nabi SAW mengatakan, aku memfikirkan bagaimana keadaan umatku kelak di padang mahsyar, bagaimana di akhir zaman, bagaimana kelak mereka saat mengalami sakratul maut. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, Nabi Muhammad ini tiap malam nangis. Yang dipikirin, yang ditanya bagaimana nasib umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, 1 tahun sebelum dia meninggal, selagi dia masih mengucap dan menyebut namaku, kata Allah, dakhulil jannah, masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Nabi mengatakan, terlalu lama ya Rasul, ya Allah. Alhamdulillah. Pertama Nabi mengatakan alhamdulillah, tapi terlalu lama ya Rabb. Sampai beliau mengatakan lagi, 1 bulan sebelum dia meninggal, masih dia bertaubat dan menyebut la ilaha illallah, dakhalil jannah, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, tapi masih terlalu lama. 1 minggu sebelum dia meninggal dunia, selama dia masih mau bertobat dan mengucap la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, pasti dimasukkan ke dalam surga, kata Allah. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, tapi masih terlalu lama ya Allah. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 hari sebelum meninggal, sebelum sakratul maut, saat dia menyebut la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka orang tersebut wajib masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan alhamdulillah, tapi sungguh ya Rabb, masih terlalu lama. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sampai ruh sebelum sampai di tenggorokan, dia masih bisa mengucap la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan, dakhulil jannah, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, alhamdulillah, untuknya mudah-mudahan umatku mati dengan telahnya bertaubat kepada Allah dan menyebut nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kebaikan Nabi Muhammad SAW? Kebayang kita dosanya kita. Sampai dalam riwayat, setelah Nabi dengar kabar gembira seperti itu, itulah datang di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha setiap malam tidur bersama Nabi. Tapi saat Siti Aisyah tertidur sejenak ngelihat Nabi, udah nggak ada. Nabinya belum tidur saat Siti Aisyah tidur. Dicari oleh Siti Aisyah, ternyata ada di dalam masjid. Dicari, ditunggu oleh Siti Aisyah, sedang apa Rasulullah SAW? Menangis terseduh-seduh sampai matanya bengkak, mengeluarkan. Sampai di dalam riwayat Nabi itu nangis bukan keluar air mata, sampai keluar darah, sampai netes darah daripada mata Nabi Muhammad SAW. Kaki Nabi bengkak. Ditanya, ya Rasulullah, kapan kau istirahat? Engkau gunakan waktumu untuk selalu beribadah kepada Allah. Kasih waktu sejenak dirimu untuk istirahat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Aisyah, jika aku terlelap di dalam tidurku, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah tatkala mereka yang berbondong-bondong dengan pikulan dosa, sedangkan aku tidak memikirkan umatku? Maka dari itu setiap malam aku harus menggelar sorbanku, aku sujud kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau manusia yang tidak dititipkan dosa. Engkau berbuat dosa, tidak dihitung di dalam dosamu. Kemaksiatanmu tidak akan dilihat oleh Allah. Untuk apa salat taubatku begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Salat taubat yang aku kerjakan 1000 rakaat setiap malam aku lakukan. Aku berharap kepada Allah, tatkala umatku dalam keadaan mati belum sempat bertaubat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad.